Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas perkenanan Tuhan kita boleh kembali ada saat ini untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita akan terima lawatan Tuhan bagi hidup kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Kita akan nyanyikan Shalom Shalom. Shalom, shalom, damai Allah, buka atas musnah. Shalom, shalom, damai Allah, salam dan selamat seperti sungai.
menerima kesembuhan yang sempurna dari Tuhan, pemulihan dari segala sesuatu Tuhan sedang kerjakan dan tetap Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ini umat-Mu Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Puji syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang tidak pernah gagal. Dia tidak pernah gagal mengasihi kita, Dia tidak pernah gagal menyelamatkan kita, Dia tidak pernah gagal untuk menyembuhkan kita. Mari kita bersyukur, kita naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari saudara kita nyanyikan, Dia tak pernah gagal. Udara cukup panas Bapak Ibu, tapi kita percaya kita punya semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap memuji Tuhan dengan gairah dan sukacita. Haleluya. Kau Allahku yang adil.
Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan terima firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menguasai hati kita, dan kita dimampukan untuk mengerti, bahkan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam hadirat Tuhan.
Terima kasih Bapa. Tuhan melawat bangsa kami Indonesia. Tuhan melawat kota kami Surabaya dan Jawa Timur, dan seluruh kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh bumi ini. Semua suku bangsa, jiwa-jiwa yang berharga di mata-Mu Tuhan. Engkau melawat, Engkau selamatkan, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau bangkitkan kesedihan Tuhan yang lemah, yang tidak berdaya. Tuhan Yesus yang luar biasa yang datang untuk menjamah dan menjangkau mereka dengan tangan kasih yang membawa kuasa mujizat yang luar biasa. Pertolongan daripada Engkau datangnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur padamu, dan kami yang ada di tempat ini sebagai pelayan-pelayan-Mu, Engkau yang telah memberkati dan mengurangi kami. Engkau menaungi kami di bawah kebesaran-Mu dan memberkati kami semuanya, melindungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Syukur Tuhan, kita berkata semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kita semuanya, memberkati kita semuanya. Salam kemenangan iman. Saya diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa yang melayani di ujian penyembahan. Haleluya. Tuhan memberkati semuanya saudara yang terkasih, yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jadilah menjadi berkat untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik dan sangat baik bagi kita semuanya. Amin. Haleluya. Oh, saya percaya Tuhan kasih semuanya kita mempunyai kesaksian yang indah, yang luar biasa. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang sudah menyembuhkan pada masa-masa yang lalu. Tuhan kasih, Tuhan juga menyembuhkan saudara saat ini. Dan Tuhan menyembuhkan, dan Tuhan berkuasa, tidak pernah berubah. Dan Tuhan melakukan mujizat pada masa lalu, Tuhan juga yang melakukan mujizatnya sekarang dan untuk seterusnya. Tuhan juga yang memberikan perlindungan, dan Tuhan juga yang bisa memberi pemeliharaan yang sempurna. Terpuji nama Tuhan kita, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya saudaraku. Dia Tuhan Yesus yang hidup. Dia Tuhan Yesus Allah yang melihat saudara dan saya. Dia Tuhan juga Allah yang maha tahu. Dia Allah yang mengerti semua persoalan. Dan Tuhan tahu penantian kita akan semua yang baik. Ketika kita datang terus kepada Tuhan dan percaya kepada kuasanya, kepada kasihnya, kepada firman-Nya. Walaupun mungkin Tuhan kasih ada yang masih menanti, ada yang belum mendapatkan sepenuhnya, tetapi percayalah Tuhan kasih, jangan berhenti dalam penantianmu, jangan berhenti dalam pengharapan, bertekunlah terus, sebab Tuhan pasti akan menggenapi janji-janji firman-Nya bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan kasih kami menyapa saudara yang ada di rumah atau dimanapun juga saudara yang ikut beribadah dalam ibadah Gereja Kemenangan Iman Indonesia cabang Surabaya Pusat. Diberkatilah saudara semuanya. Biarlah saudara juga percaya bahwa Tuhan ada di tempat di mana saudara berada. Takutlah akan Tuhan, berilah penghormatan kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Bawalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan dan waktu yang sungguh-sungguh dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara Tuhan kasih dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya pada hari ini adalah, maukah engkau sembuh? Ini ada pertanyaan daripada Tuhan Yesus kepada seorang yang sudah begitu lama mengalami sakit penyakit di dalam kelumpuhan, yaitu selama 38 tahun lamanya dia lumpuh. Tetapi dia terus bertekun dan menantikan untuk kesembuhannya. Kapan dia akan mengalami kesembuhan seperti orang lain yang sudah disembuhkan? Kapan dia mengalami mujizat? Maka saudara Tuhan kasih hari ini pun pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Sembuh bukan hanya berbicara mengenai sakit penyakit secara jasmania, tetapi kalau Tuhan berkata maukah engkau sembuh, kesembuhan daripada Tuhan itu komplit.
bagi seluruh aspek kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang sakit, bahkan yang sudah menahun bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kalau dia sakit Tuhan kasih, pasti akan mengkuras, akan menghabisi semua yang ada kehidupannya. Bahkan juga harapan-harapannya semuanya banyak yang tertunda, banyak yang mengalami kegagalan bisnisnya, bahkan berkat-berkat yang sudah ada pun semuanya menjadi hilang, semuanya menjadi habis Tuhan kasih. Dan juga sukacita pengharapan juga semakin bertambah-tambah, bisa semakin menipis atau semakin bertambah-tambah lemah. Dan saudara yang kasih, orang-orang di sekitarnya pun Tuhan kasih, sepertinya juga tidak ada lagi yang bisa peduli, yang semakin berpikir bahwasanya pasrah saja, ya, atau menunggu waktunya saja. Ya, kalau mau diambil daripada sakit terus menerus begitu. Mungkin seperti itu sudah ada pemikiran orang yang ada sekelilingnya, karena memang bisa sudah capek dalam mengurusnya atau juga membiayai atau juga memperhatikan kehidupannya. Tetapi Tuhan kasih, mari kita melihat bahwa Tuhan Yesus memperhatikan semuanya itu, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada pengharapan yang mengecewakan, tetapi pengharapan kepada Tuhan selalu pengharapan yang diakhiri endingnya adalah sukacita, sorak-sorak dan kemenangan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan peduli kepada orang yang lemah. Tuhan peduli kepada orang yang hatinya remuk dan hancur. Tuhan peduli kepada keadaan-keadaan yang sudah hopeless atau keadaan-keadaan yang sudah berpasrah begitu Tuhan kasih, dan kehidupannya yang tidak ada yang penolong, yang tidak ada lagi Tuhan kasih pertolongan, yang tidak ada lagi harapan sesungguhnya. Saudaraku, hari ini mari terima Tuhan kasih kuasa dan lawatan Tuhan, alami mujizat Tuhan, bahwa Tuhan Yesus masih bekerja sampai sekarang ini, masih bekerja bagi saudara, masih bekerja bagi kita semuanya, masih bekerja bagi semua orang yang terus percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Dia juga menyembuhkan Tuhan kasih semua keadaan, baik secara rohani, secara jiwani, secara ekonomi, secara kehidupan, bahkan juga Tuhan kasih semua Tuhan kasih keadaan yang tidak mungkin, semuanya bisa menjadi mungkin. Itulah Tuhan Yesus kita, Allah yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan Tuhan kasih membuka firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal yang kelima. Ayat 1 sampai dengan ayat yang 9. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timbang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu
apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji Tuhan. Kita baca lagi terus kasih tambahnya ayat yang ke-14 dan 15. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Kemudian ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Haleluya. Puji Tuhan, saudara Tuhan kasih. Tuhan Yesus Bapa kita masih bekerja sekarang. Firman Tuhan berkata demikian. Kalau dia bekerja dalam kehidupan setiap kita, kalau dia bekerja saudara Tuhan kasih di tengah-tengah persoalan masalah atau hal-hal yang sulit, yang sukar di dalam dunia ini, maka saudara Tuhan kasih Allah tidak pernah gagal. Dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tetapi saudara Tuhan kasih hari ini, mari kita melihat saudara Tuhan kasih, supaya kita juga bisa bekerja, supaya kita juga bisa melakukan hal-hal yang baik, yang mulia, yang juga memberkati orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita perlu sehat, kita perlu kuat, kita perlu dipulihkan, kita perlu diberkati, kita perlu dibebaskan dari segala masalah yang membelenggu, yang melumpuhkan kehidupan kita. Kita harus dibebaskan. Haleluya, saudaraku. Karena itu saudara Tuhan kasih, hari ini pertanyaan Tuhan, maukah engkau sembuh? Saya percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap hati dan jiwa pikiran kita. Tuhan mengetahui bahwa kita sudah berharap dan menanti akan pemulihan, akan kesembuhan, akan pembebasan, akan berkat-berkat pertolongan dan mujizat. Tetapi kenapa pertanyaan ini masih Tuhan tanyakan lagi kepada orang yang sakit atau orang yang sudah menahun, yang sudah lama sesungguhnya dia juga sudah menanti dan berharap untuk kesembuhannya. Saudaraku, Tuhan membutuhkan respon yang benar. Amin, saudaraku. Tuhan mau saudara kasih kita memberikan suatu ucapan pengakuan dan juga benar-benar saudara kasih dari hati kita. Apakah sampai saat ini kita masih percaya bahwa selama ini sudah menanti sesuatu yang kita pergumulkan, sesuatu yang kita nantikan, sesuatu yang kita sudah perjuangkan, yang sudah kita harapkan, apakah sampai ketika Tuhan datang, ketika Tuhan berbicara, apakah kita masih menyambut kebenarannya? Apakah kita masih meresponi suara Tuhan dengan benar? Apakah kita masih mau mendengar dengan sungguh-sungguh? Lalu kita masih yakin akan perkataan Tuhan itu. Haleluya, saudaraku. Yang pertama, Tuhan mau bagaimana kita mendengarkan suaranya. Kalau pada minggu yang lalu saudara Tuhan kasih, firman Tuhan sudah kita dengarkan bahwa Tuhan menyembuhkan semua orang yang mengalami keadaan yang buruk. Dan orang-orang datang kepada Tuhan. Dan
Tetapi pada waktu itu saudara Tuhan kasih, Tuhan tidak bertanya maukah kau sembuh. Tetapi saudara Tuhan kasih ada beragam macam cara Tuhan, karena Tuhan melihat saudara Tuhan kasih dan mengetahui di dalam berbagai-bagai hal dalam sikap dan pribadi setiap kehidupan. Bahkan waktu-waktu saudara Tuhan kasih, Tuhan tidak selalu sama caranya untuk mau menolong dan melakukan mukjizat bagi setiap orang. Oleh karena itu saudara Tuhan kasih, mari dengar-dengaran dan mari fokus kepada Tuhan saudaraku. Mari sungguh-sungguh percaya dan terus menggiring iman pengharapanmu untuk mendapatkan pertolongan dan kuasa mukjizat daripada Tuhan sampai sekarang. Amin. Kalau besok juga, hari ini pun belum, besok juga berbicara mengenai besok engkau ada, besok berbicara juga mengenai sekarang bagi kita. Ya, artinya hari esok kita ada, di situ juga berbicara firman Tuhan itu sekarang. Tuhan mau yang present. Tuhan tidak mau imanmu yang lalu. Tuhan tidak mau Tuhan kasih pengharapan yang lalu. Tetapi ketika Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Dalam Lukas pasal 18 berkata ayat 8, ketika Tuhan datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jangan-jangan orang yang sudah lama menanti, jangan-jangan orang sudah lama menunggu pengharapannya, yang sudah lama berjuang, bahkan sudah lama mengalami kegagalan, sudah lama mengalami kelemahan, sudah lama mengalami krisis, atau tidak ada pertolongan. Jangan-jangan dia tidak percaya lagi akan adanya pertolongan. Itu sebabnya saudara Tuhan kasih, Tuhan bertanya, maukah engkau dipulihkan? Kata sembuh adalah berbicara mengenai pemulihan segala aspek dari kehidupan. Haleluya saudaraku. Karena Tuhan tidak hanya memandang secara luarnya dalam kehidupan ini. Tuhan memandang secara komplit dari seluruh kehidupan kita. Tetapi memang saudara Tuhan kasih, tak dapat tiada, tidak bisa disangkal. Kalau tubuh manusia sudah lama saudara Tuhan kasih mengalami sakit penyakit, semua pun akan membawa dampak yang negatif atau membawa sesuatu yang kurang baik. Ya. Dan itu terlihat juga bagi semua orang. Orang itu juga bisa mengalami saudara Tuhan kasih rasa malu, merasa hidup tidak berharga lagi, apalagi tidak ada yang menolong lagi, tidak ada lagi yang peduli. Mari kita melihat di sini saudara Tuhan kasih. Firman Tuhan berkata, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ayat 3, di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ya, Bethesda artinya dari bahasa Yunani Bethesda, rumah belas kasihan. Di situ ada kolam, dan sewaktu-waktu dikatakan saudara Tuhan kasih, ada malaikat Tuhan turun dalam kolam itu, menggoncangkan air di dalam kolam itu. Syaratnya saudara Tuhan kasih, untuk orang yang sakit apapun penyakitnya, jikalau air di dalam kolam itu bergoncang saudara Tuhan kasih, karena turunnya malaikat Tuhan di sana, di dalam kolam tersebut, maka siapa yang pertama masuk ke dalam kolam itu sesudah goncangan air itu, firman Tuhan berkata, apapun penyakitnya menjadi sembuh. Oh saudara Tuhan kasih, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amin. Saudaraku, hari ini saudara tidak harus menemukan kolam Bethesda, tapi saudara Tuhan kasih, ada kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Itu sebabnya saudara Tuhan kasih, kita harus terus menanti. Dikatakan di sini saudara Tuhan
berbagai sakit penyakit yang ada di situ. Ada orang lumpuh, ada orang buta, ada orang-orang timpang. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Dan dikatakan mungkin berbagai penyakit yang lain sudah Bang kasih, karena dikatakan apapun penyakitnya, kalau mereka duluan pertama, mereka yang terdahulu masuk setelah goncangan air, kejebur ke dalam kolam tersebut, maka keluar dari kolam, maka mereka sudah dipulihkan dan sembuh sempurna. Haleluya, saudaraku. Tetapi masalahnya, saudara kasih, dikatakan bahwa di rumah belas kasihan tersebut juga ternyata tidak ada yang berikan pertolongan kepada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun dan menanti sudah begitu lama di kolam Bethesda itu, dan berharap untuk dia bisa juga mendapatkan kesembuhan mujizat. Sementara dia melihat ada orang sembang kasih sudah sakit, lalu sembang kasih masuk ke dalam kolam mungkin satu hari berapa kali. Malaikat Tuhan turun di kolam itu tidak diketahui. Berapa kali kolam itu akan bergoncang karena malaikat Tuhan tidak bisa diprediksi. Dan kapan waktunya malaikat Tuhan akan datang menggoncangkan kolam itu tidak diketahui juga. Berarti saudara kasih, semua orang yang sakit di situ harus matanya terus tertuju kepada kolam tersebut untuk melihat kapan goncangan air kolam, dan mereka selalu siap sedia, berjaga-jaga siap sedia untuk siapa yang duluan masuk berlomba untuk masuk dalam kolam tersebut. Berarti mereka tidak bisa matanya saudara kasih kemana-mana. Saudara kasih harus betul-betul fokus kepada kolam tersebut, melihat waktu Tuhan datang, waktu malaikat Tuhan datang di situ. Saudaraku yang dikasih, saya mau berkata kepada saudara, Tuhan tidak pernah berjanji kapan akan mendatangkan pertolongan, jam berapa, hari apa. Tuhan tidak pernah menjanjikan. Yang tepat waktunya, dan dalam satu hari berapa kali dia ada waktunya. Apakah jam 5 pagi? Oh, nanti jam 5 pagi aku datang lagi. Setelah jam 5 nanti akan ada lagi terbang kedua jam 8. Lalu nanti jam 11 atau jam 3 atau jam 7. Tidak. Kalau seperti itu, saudara kasih, sudah ada jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan, dituliskan, saudaraku, maka saudara kasih orang pasti akan masih bisa yang lain-lain saudara kasih yang dilakukannya. Atau masih bisa saudara kasih sambil menunggu nanti jamnya, masih bisa main-main game. Kalau mereka punya handphone di kolam tersebut, atau masih bisa saudara kasih pergi dulu cari-cari yang lain, ya. Atau makan minum, pergi keluar, atau pergi tiduran dulu saudara kasih. Lalu lihat-lihat bikin alarmnya. Oh, nanti jam sekian kira-kira, ayo bikin alarm. Enggak ada. Berarti sepanjang hari Rabu, siang dan malam, orang itu fokusnya saudara kasih tertuju kepada lawatan di dalam kolam yang terjadi mujizat. Jika mereka duluan masuk ke dalam kolam tersebut, dengan kata lain, mata harus tertuju kepada pengharapannya untuk mendapatkan mujizat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan berkat, mendapatkan pemulihan. Haleluya, saudaraku. Bisakah kita melakukan ketika saudara juga ada mengalami masalah atau penyakit, saudara hanya menanti kepada Tuhan yang terus saudara kasih, mata tertuju kepada Tuhan, hati dan pikiran terus terjaga, dan siap-siap selalu saudara kasih, standby terus untuk menerima lawatan, menerima kuasa Tuhan, menerima api Tuhan, menerima, oh haleluya, pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus.
saudaraku yang dikasih, itu sebabnya mari saudaraku yang kasih kita melatih diri kita setiap waktu, setiap saat berjaga terus, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Apalagi saudara yang benar-benar memang sudah terbaring, tidak ada pekerjaan lain, fokuslah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa lagi mengerjakan yang lain-lain. Apa yang dikerjakan, biar hatimu terus memuji dan menyembah kepada Tuhan. Biar hatimu terus memandang kepada firman-Nya. Biar hatimu terus bersekutu dengan Roh Kudus. Haleluya. Bukan berarti hanya kepada orang yang terbaring, tetapi bagi kita pun sudah Tuhan kasih, bisa kita selalu, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Sambil kita bekerja juga masih bisa tetap berjaga dan berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Sambil kita berjalan juga selalu Tuhan kasih, Tuhan selalu ada di setiap langkah kehidupan kita. Mari selalu terkoneksi dengan Tuhan. Mari jangan biarkan pikiran kita mengembara atau juga melantur kemana-mana. Apalagi selalu Tuhan kasih ditarik oleh kegelapan, oleh kesia-siaan, oleh ketakutan, kekhawatiran. Mari kembali kepada firman kebenaran. Mari kembali kepada firman Tuhan, selalu kepada kasih Tuhan. Selalulah hati kita, mulut kita, kerongkongan kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Mari kita berlatih walaupun kita sehat, walaupun kita sudah Tuhan kasih tidak sedang terbaring, sudah Tuhan kasih masih bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, mungkin di rumah atau juga di kantor atau di pekerjaan atau di perjalanan, sudah Tuhan kasih tetaplah berjaga dan berdoa. Jangan isi waktu-waktumu dengan hal-hal yang sia-sia, dengan hal-hal yang tidak berguna. Mari sudah Tuhan kasih terus penuhi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, seluruh kehidupan kita. Jika ada sedikit melenceng, segera kembali kepada kebenaran. Amin. Jika ada yang mencuri dan menjatuhkan sukacita kita, segera kembali lagi kepada kebenaran. Jika ada yang mau mencuri itu iman, percaya kita dengan menyelesupkan rasa takut dan bimbang khawatir atau cemas, setan selalu akan berjalan berkeliling-keliling dikatakan untuk selalu mencekoki atau juga menyuntikkan ya virus-virus, yaitu ketakutan, kebimbangan, kecemasan, ya. Tetapi mari saudara Tuhan kasih buang semuanya itu segera. Lepaskan itu. Waktu kita takut, biar hati kita percaya kepada firman. Waktu kita takut, biar hati kita memuji Tuhan, saudara Tuhan kasih. Maka tidak akan bisa dia menguasai hati dan pikiran kita. Haleluya. Tuhan Roh Kudus akan mengajari saudara dan saya, akan selalu memberikan tips-tips yang selalu baru untuk membuat kita selalu terjaga dan selalu akan waspada dalam kehidupan kita, untuk menjaga iman pengharapan kita terus akan kita giring untuk sampai kepada berkat atau pertolongan mukjizat yang pasti sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Di sini dikatakan saudaraku, ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya, apapun masalah, apapun penyakit, apapun juga persoalan, berapa lama pun sudah Tuhan kasih, bagaimanapun keadaannya, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kalau Tuhan sudah bekerja dan Tuhan datang sudah Tuhan kasih melawan umatnya, semua pasti akan diselesaikan, sebab Tuhan sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan, segala penyakit disembuhkan. Amin saudaraku. Kemudian kita melihat saudaraku, seorang di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan, mungkin saudara belum ada, atau yang sakit, atau yang di rumah sakit, atau juga yang di rumah belum ada sampai 38 tahun sakit lumpuh.
separuh umur hidupnya mengalami penderitaan lumpuh, ya, yang melumpuhkan semua kehidupannya atau membuat gagal semua harapan-harapan kehidupannya, saudara Tuhan kasih. Bayangkan 38 tahun. Walaupun tidak tuliskan mulai umur berapa orang ini mengalami sakit penyakit itu atau lumpuh itu. Tetapi firman Tuhan menuliskan 38 tahun lamanya sakit. Itu bukan waktu yang pendek. Itu waktu yang sangat panjang. Separuh umurnya. Ya. Bahkan mungkin lebih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata ada kabar baiknya. Tuhan Allah yang luar biasa, Dia tidak tidur. Kenapa sampai 38 tahun baru Tuhan temui? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak tahu. Tetapi saudara kasih mungkin setelah sekian lama baru Dia, saudara kasih benar-benar datang dan terus menanti kepada Tuhan. Mungkin selama sakit saudara kasih masih belum fokus, belum sungguh-sungguh untuk menanti hanya mujizat pertolongan daripada Tuhan. Karena di kolam Bethesda itu tidak ada dokter, tidak ada saudara kasih perawat, tidak ada obat-obatan yang disediakan di sana. Tetapi hanya mujizat, yaitu goncangan air karena malaikat Tuhan turun di tempat itu. Haleluya. Mungkin sebelumnya saudara kasih dia masih mengandalkan yang lain-lain, sehingga sampai 38 tahun dia sakit. Tapi memang di sini tidak tuliskan saudara bahwa dia sudah pergi kemana-mana. Tetapi dituliskan saudara kasih bahwa dia ada di kolam Bethesda sudah sekian lama dia menanti di sana. Dan sudah sering dia malah melihat orang-orang sembuh keluar dari kolam, tapi dia hanya menonton, hanya menyaksikan pemulihan kesembuhan bagi orang lain. Tapi dia tetap dalam keadaan yang sakit, dia tetap dalam penderitaannya. Sementara dia mungkin berpikir juga, kalaulah orang yang sudah tertolong, yang sudah mengalami mujizat itu sudah sembuh, mudah-mudahan dia nanti akan bisa mengangkat aku juga ke kolam. Karena dia juga sudah sakit, pasti dia juga mengerti bagaimana sakit. Dan dia sudah mengalami mujizat, pasti dia juga akan memperhatikan. Ternyata saudara kasih, di rumah belas kasihan, di rumah mujizat tersebut juga orang-orang yang sudah sembuh, orang-orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, juga tidak ada yang peduli kepada orang ini. Kiranya kita saudara kasih, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, sudah kita mengalami belas kasihan Tuhan, sudah mengalami pemulihan Tuhan, sudah mengalami kesembuhan, sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Biarlah kita saudara kasih peduli. Amin. Karena itu firman Tuhan berkata saudara kasih dalam ayat yang 14 tadi, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berarti dahulu dia karena juga berdosa, tetapi akhirnya saudara kasih dia juga sungguh-sungguh datang ke bait Tuhan, menjadi orang percaya. Dan sesudah pun dia sembuh, dia kembali lagi ke bait Allah, dia datang kepada Tuhan, dia datang menyembah kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan meneguhkan dia kembali, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Sekarang menjadi pertanyaannya, kalau saudara sembuh, kalau saudara dipulihkan, kalau saudara ditolong, kalau saudara dibebaskan oleh Tuhan, apa tujuan hidupmu? Apakah mau kembali kepada dosa? Apakah mau kembali kepada kehidupan keduniawian? Apakah kembali kepada kehidupan yang tidak benar dan sia-sia? Tetapi orang ini tidak kembali kepada dosa, tetapi dia berada di bait Allah, bahkan bukan hanya berada di bait Tuhan. Tetapi firman Tuhan ayat 15 berkata, setelah dia pun keluar dari bait Tuhan, saudara kasih, dia tetap menjadi saksi Tuhan. Ayat 15 berkata, orang itu
Mari siapkan hati kita. Untuk itu saya diberkati dan menjadi berkat. Kita berkatakan selalu, dan kiranya Tuhan selalu meneguhkan, dan dimanapun kita setiap keadaan atau bertemu dengan orang-orang, beritakanlah bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh, Tuhan Yesus pemulih, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus sanggup membebaskan, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Haleluya. Berarti orang ini kan tadi berdosa, tapi kan sudah diampuni Tuhan. Lalu saudara kasih juga dipulihkan oleh Tuhan seluruh kehidupannya, seluruh masalahnya. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kita percaya bahwa Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang, membawa kabar baik, memberitakan tentang kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Yesus adalah Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Yesus Tuhan adalah Allah Jehovah Jireh. Tuhan Allah yang menyediakan berkat dan pertolongan. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita berikan kepada Tuhan kemudian bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Puji Tuhan, saudara kasih. Ketika Tuhan berkata, kita kemudian baca lagi ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, mari perhatikan. Ketika Yesus melihat, Yesus datang ke sana. Tadi sudah hanya malaikat Tuhan yang datang menggoncangkan kolam. Tetapi malaikat Tuhan tidak datang menghampiri orang-orang yang sakit. Syarat untuk mendapatkan kesembuhan, malaikat tidak datang kepada orang-orang tersebut, tapi malaikat datang ke kolam untuk menggoncangkan air. Ada apa, saudara kasih? Kenapa tidak langsung kepada orang-orang yang malaikat Tuhan itu datang membawa kesembuhan? Tuhan mau melihat tindakan orang sakit. Kenapa orang harus terjun ke kolam tersebut? Tuhan mau melihat tindakan iman. Haleluya. Ada saatnya, saudara kasih, bahwa Tuhan memang yang datang langsung menumpangkan tangan dan menyembuhkan orang. Tetapi ada, saudara kasih, yang Tuhan mau supaya engkau bertindak dalam imanmu, supaya engkau melakukan sesuatu untuk membuktikan iman, untuk membuktikan, saudara kasih, bahwa engkau benar-benar melangkah untuk mendapatkan mujizatmu, untuk mengalami mujizat pertolonganmu, supaya engkau tidak tinggal hanya pasif dan diam saja. Tuhan mau engkau melangkah, Tuhan engkau melakukan sesuatu. Amin. Syaratnya, saudara kasih, ikuti aturan Tuhan. Ya, fokus kepada Tuhan. Aturannya, saudara, tidak bisa sembarangan, tidak bisa sesuka hatinya. Hanya kalau sesudah goncangan kolam baru siapa yang pertama duluan masuk. Oh, saudara kasih, mungkin banyak termasuk orang yang sudah sakit 38 tahun ini yang bisa-bisa jangankan jebur ke dalam kolam, untuk mau cemplung ke kolam, masuk ke dalam kolam nggak bisa karena dia lumpuh. Mungkin nyeret-nyeret sudah jalannya orang sudah keduluan nggak sampai, lalu goncangan kolam sudah berhenti, dan kalaupun dia masuk, saudara kasih, sudah terlambat, orang lain sudah keduluan. Dan itu pengakuannya. Dan saya percaya di kolam Bethesda itu juga mungkin ada orang satu kali jemur dia pulang sembuh, tapi ada beberapa kali karena ketika dia jemur duluan orang lain sudah masuk ke dalamnya. Sama seperti misalnya kalau orang ya di kolam renang sudah bangkas, misalnya dikatakan sudah di situ pun abad 1, 2, 3 masih ada orang yang tidak langsung semua serempak. Ada orang keduluan berapa menit, ada orang keduluan berapa detik sudah bangkas gitu ya. Atau ada kompor ke belakang, terbelakang. Ya. Tapi ini sudah bangkas oleh Yesus Kristus. Dikatakan siapa yang duluan masuk. Berarti sumber lomba. Ada dia, saudaraku. Kenapa harus demikian? Yaitu jangan protes secara Tuhan. Kadang-kadang sudah bangkas manusia mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan, masih protes lagi kepada Tuhan. Kok begini ya Tuhan caranya? Maunya begini aja Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah Tuhan kasih, gak bisa diprotes. Haleluya. Ayo buka matanya, sudah Tuhan kasih. Mari melihat, sudah Tuhan kasih. Tuhan juga melihat kepada keadaan kita. Firman Tuhan berkata, sudah Tuhan kasih, ketika
keadaan masing-masing. Dan Tuhan tahu keadaan kita masing-masing pribadi. Tuhan tahu sudah berapa lama engkau menanti pengharapanmu. Tuhan sudah tahu berapa lama engkau berjuang. Tuhan tahu berapa lama engkau sudah kasih mengalami kegagalan. Berapa lama? Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan tahu berapa kali engkau sudah kasih mengalami kegagalan. Berapa lama engkau dalam kelemahan? Berapa lama engkau dalam kekurangan? Berapa lama tidak ada penolongmu? Tidak ada yang peduli. Berapa lama? Tuhan tahu dan Tuhan tahu. Haleluya saudaraku. Tuhan tahu berapa lama engkau menderita. Tuhan tahu berapa lama hidupku mengalami masalah. Tuhan tahu berapa lama engkau bermasalah. Dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu, dalam pergumulan, dalam keluargamu, dalam kesehatan, dalam pengharapanmu akan sesuatu yang kau pergumulkan, yang sampai membuat engkau merasa hatimu menderita dan hidupmu mengalami persoalan. Tuhan tahu. Dan pada waktunya Tuhan datang saudaraku melawan. Tetapi ketika Tuhan datang melawan, adakah engkau di tempat? Adakah kita selalu kasih dalam pengharapan kita? Adakah kita masih dalam penantian yang sungguh-sungguh atau sudah berpaling? Saudaraku, kiranya kita terus menanti dan berteguh. Amin saudaraku. Saudaraku yang kasih pada Yesus Kristus, lalu Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau ditolong? Maukah engkau mengalami pembebasan dari kelumpuhan? Dari kelumpuhan dalam keluarga, dari kelumpuhan dalam ekonomi, dari kelumpuhan dari kehidupan kita, dari kesehatan kita, dari bisnis kita, dari keuangan kita, dan berbagai hal yang lain. Saudara kasih, maukah engkau dipulihkan? Tentu kita berkata, mari kita berkata, ya Tuhan, aku mau. Aku mau Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang benar jawabannya. Tetapi orang lumpuh ini, dia tidak segera berkata aku mau. Tetapi memang saudara sudah tersirat sebenarnya di dalam perkataan itu, dalam jawaban itu sebenarnya dia tetap mau, dia masih mau. Tetapi dia meluapkan rasa kecewa hatinya. Jawabannya jawaban yang meluapkan rasa kecewa hatinya sudah sekian lama. Dia berkata, orang sakit itu, jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jawabannya saudara kasih, orang lumpuh itu berkata, gak ada Tuhan orang peduli aku. Ya aku mau sebenarnya, tetapi dia tidak katakan aku mau. Tetapi dia berkata, gak ada orang Tuhan peduli aku. Makanya aku tetap mengalami penderitaan ini. Makanya aku tetap lumpuh ini. Makanya aku tetap dalam persoalan ini. Makanya aku tetap dalam kesusahan ini. Makanya tetap aku dalam kemiskinan ini. Gak ada orang peduli. Gak ada orang menolong. Gak ada orang menuntut aku. Tidak ada orang yang memberi perhatian. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah jawaban yang masih berharap kepada orang lain, yang masih selama ini dia kecewa sebenarnya akan pertolongan daripada manusia, tetapi itu tidak didapatkannya. Memang secara manusia wajar ada rasa kecewa seperti itu ya. Bayangkan sudah kalau kita pun begitu lama dan kita melihat ada orang-orang yang ditolong, orang-orang yang sudah sembuh, orang-orang yang sudah baik kehidupannya, tapi tidak pernah ya mau menolong. Nah, siapa yang tidak kecewa secara manusia pasti itu lumrah sesungguhnya. Ya. Tetapi seluruh kasih, mari kita buang semua rasa kecewa itu. Mari kita berkata, pertolonganku. Pertolongan kita datang daripada Tuhan. Amin. Ya. Pertolongan kita begitu ajaib. Firman Tuhan berkata, Mazmur 121 ayat 1. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari
dipakai oleh Tuhan. Itu caranya Tuhan. Tetapi saudara kasih, kalau manusia juga tidak bisa mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang lemah, kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang membutuhkan saudara kasih. Dan orang itu, dan saudara saya telah menanti Tuhan, tetapi kita menunggu, tetapi kita berharap, tetapi kita setia, tetapi kita percaya akan mujizat daripada Tuhan saudara kasih, maka Tuhan sendiri yang akan datang memberi pertolongan. Amin. Ajaib dia. Maukah, rindukan kita Tuhan yang membawa pertolongan kepada kita? Haleluya saudaraku. Dan kalau Tuhan memakai orang lain membawa pertolongan kepada kita, karena Tuhan juga mau orang itu semakin bertambah diberkati lagi. Orang itu mau bertambah-tambah di luar biasa lagi, dilimpahi lagi. Karena itu, kalau mungkin Tuhan juga memakai saudara saya untuk memberikan pertolongan kepada orang lain yang dapat kita beri, yang dapat kita lakukan secara Tuhan kasih, atau juga melalui doa, atau juga menjadi saksi kepada orang lain, atau juga memberi sesuatu kepada orang lain. Saudara gue yang kasih, karena Tuhan mau hidupmu makin bertambah-tambah dipakai menjadi alat bagi kerajaan Tuhan, lebih lagi luar biasa dilimpahi dan berbagai macam kekayaan kemuliaan Tuhan. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya Tuhan mau sebenarnya saudara kasih orang-orang tebusannya, umatnya, anak-anaknya mau dipakai oleh Tuhan. Karena yang ditolong pun akan diberkati dan untuk mengenal Tuhan, dan yang menolong pun akan terus diberkati lagi dan diberkati lagi. Dan firman Tuhan berkata saudara Tuhan kasih dalam kitab Amsal 24, ada orang yang menabur, ada orang yang membagi-bagikan hartanya, ada juga menabur secara berkelimpahan, secara banyak kepada orang lain saudara Tuhan kasih, tetapi dia tidak pernah berkekurangan. Tetapi ada orang saudara Tuhan kasih yang sangat pelit dan menyimpan saudara hartanya, tetapi dia selalu berkekurangan. Karena itu siapa yang bagi-bagikan, siapa yang memberkati, siapa yang memberi, saudara Tuhan kepadanya akan diberi, kepadanya akan dilimpahkan kembali. Dan ada saudara Tuhan kasih, yaitu berkat-berkat Tuhan yang selalu lebih limpah daripada apa yang diberi. Amin saudaraku. Ya, puji Tuhan, dan Tuhan melipat gandakannya. Selalu apa yang diberikan itu saudaraku, selalu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ganda, dan 1000 kali lipat ganda. Oh haleluya. Disertai dengan buah-buah kebenaran. Itu yang lebih luar biasa lagi. Buah-buah kebenaran, sukacita memberi, sukacita saudara kasih, berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Tapi memang kita selalu pasti akan ada take and give. Ya, memberi dan menerima. Saudara Tuhan kasih pada Yesus Kristus, mari kita akan melihat di sini, walaupun orang yang sudah lumpuh 38 tahun itu berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam, mulai aku ngesok-ngesok Tuhan, mulai merangkak-rangkak Tuhan, orang lain sudah keduluan masuk ke kolam. Makanya selalu aku gagal dan gagal lagi Tuhan, selalu gagal dan gagal lagi Tuhan, aku selalu gagal dan gagal Tuhan. Aku sudah berusaha, aku sudah bertindak, tetapi gagal lagi, gagal terus tidak pernah berhasil. Ya, kecebur aja pun tidak pernah. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat, tetapi orang itu tak menanti. Itu yang luar biasanya ketekunannya. Dia tidak pulang dengan putus asa. Dia tetap menanti di situ. Haleluya. Ya. Saya tadi berkata saudara kasih bahwa orang-orang di kolam itu juga yang lain pun mungkin ada 3 kali, 5 kali, 10 kali baru dia saudara kasih berhasil. Nah, dibutuhkan ketekunan saudara kasih. Memang ada mujizat yang dinanti saudara kasih, tetapi ada harus ketekunan, ada harus berbulan-bulan dikerjakan sampai benar-benar saudara kasih seperti apa yang Tuhan mau. Ya, saya berpikir-pikir saudara kasih, tidak mungkin orang-orang yang masuk kolam itu pun semuanya langsung sembuh, satu kali masuk langsung sembuh. Karena dikatakan hanya orang yang pertama masuk. Bisa saja saudara kasih dia sudah kecebur, tetapi orang lain sudah duluan, sudah sempat dia kecebur. Berarti kan sudah basah kuyup. Lalu
lagi keluar dan dia sudah ganti pakaian lagi, ya. Karena tidak akan mungkin tahu saudara kapan lagi kolam air itu akan bergoncang. Tidak mungkin pakaian basah-basah itu akan terus dipakai di dalam tubuhnya yang sakit itu. Mungkin satu orang bisa berkali-kali dia sudah kecebur berapa kali mungkin satu hari, tetap tidak berhasil, masih gagal, keduluan orang lain. Lalu ganti pakaian lagi, ulang lagi kecebur, gagal lagi. Oh, tunggu lagi, ulang lagi kecebur lagi, juga gagal, orang lain keduluan lagi. Ganti lagi pakaian berkali-kali. Coba kita bayangkan. Berarti dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan sungguh-sungguhan. Amin. Saya percaya saudara kasih bahwa mungkin orang lumpuh ini pun saudara kasih bisa saja sudah pernah kecebur juga. Nggak tahu ya. Tapi karena orang lain keduluan sudah kecebur, tapi sudah sempat dia nyemplung gitu ya. Tetapi juga gagal kembali naik saudara kasih dengan penyakit yang sama, dengan masalah yang sama. Adakah kita sudah berusaha? Adakah kita sudah melakukan sesuatu untuk sesuatu yang apa kita harapkan untuk pemulihan kehidupan kita, tetapi masih gagal dan gagal lagi? Dan adakah orang yang sudah kasih di sekitar kita yang kita berharap saudara kasih juga dia bisa mengulurkan tangan untuk membantu kita, tapi juga tidak akan pernah ada memberi pertolongan? Saya percaya semuanya itu pasti. Jadi berita baiknya selalu hanya Yesus dengan kepastian yang memberikan pertolongan yang luar biasa. Amin. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang segala-galanya bagi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang luar biasa yang tidak pernah berubah itu. Janjinya iya dan amin. Bahwa orang yang menanti pasti akan mendapatkan jawaban. Bahwa orang yang bertekun dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 5 berkata, ketika Roh Kudus curahkan saudara kasih, pengharapan saudara saya, maka tidak akan pernah mengecewakan. Mari nantikan lawatan Tuhan dari kehidupan kita. Mari ketika saudara kasih Tuhan, saudara kasih menggoncangkan kehidupan saudara, ayo berdoa. Pagi hari, malam hari, tengah hari, sore hari. Ayo, itu waktunya Tuhan, saudara kasih. Mari saudara kasih siapkan diri. Mari kita melakukannya. Itu waktunya Tuhan. Haleluya. Barangkali kita gagal saudara kasih. Tuhan katakan, ayo berdoa. Malam hari atau tengah malam kita bangun dan Tuhan katakan berdoa, ngantuk lagi Tuhan, nantilah Tuhan. Nah saudara kasih, mari kita mulai berjaga, karena waktu Tuhan datang melawat kita, memberikan berkat dan pertolongan mujizatnya, kita tidak tahu. Seperti di kolam Bethesda ini, sewaktu-waktu dikatakan ada malaikat Tuhan datang saudara kasih, menggoncangkan saudara kasih. Sekarang yang digoncangkan kehidupan kita, atau dibangkitkan kita untuk bangun, dibangkitkan untuk beranjak, dibangkitkan kita untuk saudara kasih berdoa, dibangkitkan kita untuk melek, dibangkitkan kita untuk melangkah dan maju. Bangkit saudara kasih, ayo kita respon. Amin. Mari jangan kita lewatkan. Oleh karena itu saudara kasih, belajar kita saudara kasih mengerti. Kita selalu berkata, tuntunlah aku selalu Tuhan di dalam jalanmu. Bawalah aku Tuhan dalam kegerakanmu Tuhan. Ketika Tuhan bergerak, Tuhan mau kita bergerak. Ketika Tuhan bergerak melalui malaikat di kolam itu, saudara kasih menggoncangkan kolam itu, maka orang-orang sakit itu saudara kasih harus bergerak dari tempatnya dan harus melangkah saudara kasih dan maju menuju kolam tersebut dan dicebur masuk ke dalamnya. Ketika Tuhan menggerakkan saudara, ayo masuk ke dalam keadaan hadirat Tuhan. Ayo masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Roh Kudus. Alami goncangan Roh Kudus, alami kuasa Roh Kudus, alami hadirat Tuhan saudara kasih. Penuhkan Roh Kudus. Amin saudaraku. Jangan biarkan itu orang lain kok. Udah nanti aku keren-keren aja.
aja. Gak ada berkat di belakang-belakang. Ya. Ayo kita sudah Tuhan kasih berlari. Firman Tuhan berkata, Daud berkata, aku akan datang mendahului orang banyak berlari ke rumah Tuhan. Ya. Aku mendahului orang banyak dikatakan. Aku datang ke rumah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus. Kadang-kadang kita tidak sudah Tuhan kasih. Saya bukan kadang menyadari. Ya, pagi hari maunya kita keduluan berdoa. Tetapi kadang-kadang sudah Tuhan kasih juga. Ya, bisa telat. Minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Ya, selalu minta kepada Tuhan lagi. Berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan bangkitkan rohku dan tubuhku Tuhan. Bangkitkan aku bersekutu berdoa kepada Engkau Tuhan. Jadi sebabnya sudah Tuhan kasih pada hari-hari terakhir ini. Kapan saja saya dibangunkan Tuhan sudah Tuhan kasih. Entahkah mau ke belakang sudah habis itu. Saya harus upayakan lagi berdoa. Mungkin tetap beberapa waktu lamanya. Saya tidak mau sia-siakan itu sudah Tuhan kasih waktu. Walaupun ngantuk sudah Tuhan kasih. Ya, ulang misalnya dari belakang sudah Tuhan kasih ya. Atau mungkin karena malam hari, mungkin karena sesuatu hal yang mau terbangun. Ya, bisa saja sudah Tuhan kasih kita terbangun karena suara yang lain. Atau mungkin karena kita merasa kedinginan. Atau mungkin kita merasa sudah Tuhan kasih ada copotan nyamuk. Itu membangunkan kita. Tetapi ketika kita bangun, ayo selalu ingat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berdoa. Mungkin sudah Tuhan kasih tidak banyak-banyak waktu. Tetapi Tuhan mau kita terkoneksi dengan Tuhan. Haleluya saudaraku. Selalu ingat kepada Tuhan, selalu berdoa dan selalu berseru kepada Tuhan. Dan akan sudah Tuhan kasih, saya teringat juga kepada orang-orang. Beberapa orang sudah mengingatkan Tuhan dalam hati saya yang sakit. Saya masih sempatkah lagi berdoa sudah Tuhan kasih. Saya berpikir mungkin mereka lagi bergumul sekarang ini dalam kehidupannya. Mungkin dua dalam ketakutan pada tengah malam ini. Saya berdoa lagi sudah Tuhan kasih kepada Tuhan. Supaya Tuhan juga memberi mujizat pada kehidupannya. Saudara yang kasih, kiranya Tuhan selalu memberikan lagi, yaitu semangat dan api Roh Kudus yang berkobar dan terus menyala bagi kehidupan kita setiap pribadi. Amin. Haleluya. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang selalu bisa kita minta kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Tuhan bersenang memberikan itu kepada kita. Saudara yang kasih, jangan pasti semua bisa kita minta. Kita minta dibangkitkan, kita minta supaya selalu kita selalu ingat berdoa kepada Tuhan. Ingatkan aku Tuhan, bangkitkan aku Tuhan. Ya, Tuhan senang sudah Tuhan kasih. Tuhan mau, dan memang itu kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian saudara yang terakhir dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bangunlah. Saudara kasih, bangun dari keadaan kita. Angkat tilammu. Kalau selama ini saudara kasih tempat kita berbaring, tempat yang selalu menguasai untuk membelenggu di dalam kelemahan, di dalam masalah, di dalam persoalan. Angkat itu, pindahkan itu saudara kasih. Jangan tetap ada terbaring di situ. Haleluya. Nah, dan dikatakan berjalanlah. Tuhan mau kita berjalan. Berjalan selalu akan ke depan. Tuhan mau kita maju. Ya, karena orang lumpuh pastikan di situ-situ saja hidupnya. Di tempat pembandingan, ya pasti mungkin sudah dulu, balik lagi, bangkit lagi, mungkin hanya di situ aja, di situ aja, umum di situ-situ aja kan gitu ya. Tapi kalau Tuhan, bangunlah dan berjalanlah. Saudara Tuhan kasih, Tuhan kita mau bangkit dari keadaan kita, dan kita akan bertambah maju. Maju dalam iman, maju dalam pengharapan, maju untuk melayani Tuhan, maju untuk menjadi saksi Tuhan, maju untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Dan puji Tuhan, orang ini selalu kasih benar-benar melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena kata berjalan bukan hanya sekedar berjalan secara lahiriah yang Tuhan mau begini saja sudah Tuhan kasih, tidak. Tetapi Tuhan selalu berkata, bangun rohmu, bangun jiwamu, bangun kehidupanmu dalam iman, bangun seluruh kehidupanmu, bangun langkahmu, berjalanlah, berjalan dalam iman, berjalan dalam pelayanan, berjalan dalam kasih, berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan bertambah-tambah maju, bertambah-tambah
bertambah-tambah maju, bertambah-tambah maju. Amin. Haleluya. Jangan tetap dalam keadaan yang semula. Puji Tuhan, orang ini ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetap ada di bait Allah dan dia telah menjadi saksi Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa supaya semua kita umat Tuhan, gereja Tuhan, jadilah menjadi berkat, jadi menjadi saksi Tuhan, bertambah-tambah maju, bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah menjadi berkat, menjadi terang yang bercahaya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di tengah-tengah pengharapan serabang kasih, di tengah-tengah penderitaan, ada Tuhan yang datang kepada kita. Di tengah-tengah pengharapan mengecewakan, di tengah-tengah pengharapan dalam penderitaan serabang kasih, Tuhan sendiri datang memberikan pertolongan pada waktunya serabang kasih. Apapun caranya Tuhan, kalau Tuhan berkata serabang kasih, engkau tidak perlu harus ke kolam itu, engkau tidak perlu kepada kebiasaan lama untuk mendapatkan mujizatmu, engkau tidak perlu kepada keadaan-keadaan lama untuk mendapatkan berkat pertolongan, mendapatkan mujizat keuanganmu, mendapatkan berkat-berkat kehidupanmu. Tetapi aku ini Tuhan yang melakukan mujizat bagimu. Percaya engkau? Maka kita percaya, saudara kasih. Kalau kita percaya, lakukanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Karena kali ini Tuhan tidak suruh orang tersebut ke kolam lagi, saudara kasih, cebur ke dalam kolam Bethesda. Tapi Tuhan berkata, bangunlah dengan perkataan Tuhan sendiri, saudara yang berkuasa. Perkataan-perkataannya adalah roh dan kehidupan. Perkataan-perkataan hidup dan berkuasa. Perkataan-perkataan yang melakukan mujizat yang spektakuler. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan bisa lakukan. Nothing is impossible. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu sekali lagi saya berkata, never give up. Jangan menyerah dalam keadaan walaupun sudah lama engkau menanti, sudah lama engkau mengalami kegagalan, sudah lama engkau mengalami penderitaan, sudah mengalami kegagalan. Never give up. Bangun dan bangkitlah Tuhan. Terimalah perkataan Tuhan, percayailah saudara kasih, dan Tuhan datang memberikan pertolongan kita yang luar biasa. Dia ajaib dan luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara kasih. Tuhan memberkati. Oh haleluya, Tuhan Yesus, haleluya. Mari saudara kasih, sebelum tanya pujian kita, saudara kasih bagi saudara yang ada di rumah atau dimanapun, mari angkat tangan kepada Tuhan dan Yesus di tempat ini sambil menyanyikan pujian, saudaraku. Tuhan, engkau ajaib bagiku. Mari katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus yang baik, aku datang kepadamu Tuhan. Aku menanti di dalam pengharapan iman bahwa Engkau Allah yang mujizat. Pertolonganku kutujukan hanya daripada Engkau. Engkaulah yang ajaib, yang dapat memulihkan semua kehidupanku, menyembuhkan sakit penyakitku, memberkati, membangkitkan kehidupanku lebih kepada kemuliaan lagi. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku, segala kekecewaan, segala kelemahan. Aku percaya Tuhan Yesusku ajaib. Aku bertobat Tuhan. Aku menyerahkan kehidupanku dan fokus kepada Tuhan. Mataku tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, sumber pengharapanku, sumber pertolonganku, sumber kesembuhanku, sumber kemenanganku, sumber segala berkatku. Haleluya. Segala masalah, segala kelemahan, segala sakit penyakit, Engkau harus beranjak dari kehidupanku. Tuhan Yesus yang datang membawa pemulihan, membawa kuasa mujizat. Aku siap menerimanya. Dalam nama Yesus, Tuhan jadikan aku juga menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu. Aku mau berjalan melangkah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini janjiku Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus, aku terima perkataan Tuhan. Mujizat itu nyata. Aku tidak menyerah. Aku tidak putus asa. Aku terus bertekun untuk menantikan waktunya Tuhan untuk membawa lawatan bagi seluruh kehidupanku, dan Tuhan dipermuliakan. Syukur Tuhan. Haleluya. Semua penderitaan, semua masalahku, semua kegagalanku akan Tuhan ubahkan pasti menjadi berkat, kemenangan, sukacita, sorak-sorai, kelimpahan,
karena dia percaya kepada perkataan Tuhan, maka mujizat terjadi. Haleluya. Perkataan Tuhan datang kepada kehidupannya. Bangunlah, angkatlah dan berjalanlah. Dia percaya akan perkataan Tuhan itu, walaupun dia tidak harus pergi ke kolam menunggu goncangan air, walaupun tidak harus menjebur ke dalam kolam itu, hal yang berbeda. Tetapi serupa kasih, dia percaya kepada perkataan firman Tuhan, maka dia mengalami keajaiban mujizat. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami umat-Mu, keadaan sidang-Mu, keadaan keluarga setiap pribadi, keluar dari keluarga Bapak, pelayan-pelayan-Mu Bapak. Aku berdoa terus dia Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di mata-Mu Bapak. Waktunya Tuhan, ini waktunya bagi kami. Kami menerima lawatannya Tuhan yang luar biasa. Pemulihan berkat kepada-Mu yang luar biasa. Kemuliaan daripada Tuhan. Oh Tuhan, mengerjakan berkat yang luar biasa. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Kami menerima. Allah melawat kami umat-Mu. Allah melawat sidang-Mu Bapak. Allah melawat seluruh pelayan-pelayan-Mu semuanya. Diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hai Engkau segala musuh-musuh kebenaran, segala roh ketakutan, segala kekhawatiran, segala roh intimidasi, roh yang tidak percaya, beranjak kau dalam nama Yesus Kristus. Hanya dalam nama Yesus. Segala bentuk kecewa baik hati, kami tolak segala kuasa-Mu. Segala roh-roh yang membelenggu dan pembalikan, yang tidak bisa melangkah dan berjalan maju, semua belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan, kami hancurkan segala kuasa-Mu. Dalam nama semua ikatan belenggu, beranjak dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Semua tempat pembalikan yang mengikat, semuanya dilepaskan, diangkat, dan Tuhan bekerja yang luar biasa membangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo berikan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Engkau telah meneguhkan firman-Mu. Engkau meneguhkan semuanya Bapak umat-Mu. Engkau meneguhkan pemberitaan firman-Mu dan doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, kami yang hidup, yang kami sembah, yang kami layani, yang menyempurnakan setiap pekerjaan Tuhan kami dan juga firman-firman-Mu dan doa-doa kami. Karena Engkau Tuhan adalah Imam besar agung kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan Yesus, haleluya. Engkau Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, menguruskan kami semuanya, supaya semua hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Engkau, Tuhan Raja semesta alam yang kami sembah, yang hidup, yang layak terima hormat dan pujian, kemuliaan, sembahan kami, dan serta syukur dan kaum kejayaan sampai selama-lamanya. Haleluya, syukur Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan dahulu, kasih Tuhan memberkati. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati saudara umat Tuhan, baik yang di rumah atau dimanapun juga. Kami mengucapkan shalom daripada Tuhan, turut memberkati saudara semuanya. Kami juga berdoa Tuhan memberkati saudara yang mengalami lawatan Tuhan dan juga yang terus menantikan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga bagi saudara yang Tuhan beri anugerah kasih karunia dan juga umur yang bertambah 1 tahun diberkati oleh Tuhan. Selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan biar bertambah-tambah, hari bertambah-tambah indahnya, berkat Tuhan tercurah, anugerah kasih Tuhan, Tuhan melihat dan Tuhan tahu dan Tuhan bawa saudara untuk menjadi terang, menjadi saksi Tuhan bagi kemudian bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Happy birthday Ivan Sugianto. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya, haleluya. Amin.